Karena aku sendiri nggak percaya nyawa. Oke. Karena aku sendiri nggak percaya nyawa. Oke. Hidup ini sementara, tenang aja, hidup ini sementara, tapi akhirat itu kekal. Menurut aku itu hiburan. Tuhan yang maha adil itu adalah konsep yang kita buat untuk merasa seolah-olah hidup ini adil. Padahal sebenarnya nggak ada, di dalam hidup ini nggak ada konsep keadilan. Di dalam hidup ini nggak ada konsep keadilan. Melihat agama dan Tuhan sebagai sumber moralitas absolut itu menakutkan buat aku. Oke, menakutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Masih banyak ya sahabatku semua, masih banyak ternyata orang-orang di luar sana yang masih mempertanyakan, yang masih meragukan, apa sih sebetulnya agama Kumela ini? Apakah dia masih beragama Islam? Atau dia sudah murtad, pindah ke agama lain? Kalau dia pindah ke agama lain, agama manakah yang dianutnya oleh Kumela ini? Apakah agama Nasrani? Apakah Kumela ini adalah seorang misionaris? Saya pun teman-teman awalnya juga menduga bahwa Kumela ini adalah seorang misionaris teman-teman. Namun setelah saya selidiki, ternyata dia pun juga jauh dari agama seberang. Jauh dari agama Nasrani. Ketika saya menemukan video ini sahabatku semua, semakin yakin saya bahwa dia ini bukanlah orang yang beragama Nasrani. Bahkan dia pun bernarasi di dalam video ini teman-teman, menjelek-jelekan agama seberang, agama Kristen. Oke, coba kita simak lagi teman-teman videonya. Video ini juga sudah kita reaksi pada video sebelumnya. Kita simak lagi. Oh iya, menariknya cerita Ibu Maryam tuh cuma ada di Perjanjian Baru, nggak ada di Perjanjian Lama. Betul. Jadi padahal nih kan Maryam tinggal di Yerusalem. Aku curiganya tadinya akan ada banyak catatan Ibrani, manuskrip Ibrani, akan ada di Perjanjian Lama juga cerita tentang Ibu Maria, tapi ternyata nggak ada. Adanya justru baru di Perjanjian Baru. Setelah saya konfirmasi sahabatku semua, saya tanyakan kepada teman-teman yang beragama Nasrani, ternyata benar apa yang disampaikan oleh Kumela ini. Kisah Bunda Maria itu tidak ada di Perjanjian Lama, hanya ada di Perjanjian Baru. Tapi bukan itu masalahnya teman-teman. Di Al-Quran gitu. Dan ininya ceritanya kan Ibu Maryam ini nggak pernah keluar rumah kecuali satu kali doang. Satu kali doang. Dan di mana dia waktu itu ketemu malaikat yang ngabarin nanti kamu akan hamil gitu. Nah terus aku curiganya sih sama malaikat itu. Ini masalahnya sahabatku semua. Ini masalahnya. Dia curiga kepada malaikat. Manusia macam apa ini teman-teman? Mencurigai malaikat menghamili Bunda Maria. Emangnya dia pikir malaikat ini memiliki nafsu sama seperti manusia? Ini pernyataan yang sangat merendahkan, teman-teman. Jadi artinya kalau Bunda Maria ini dihamili oleh malaikat, artinya kalau menurut kepercayaan Kristen, Yesus itu adalah anak Tuhan, ternyata bukan anak Tuhan lagi. Kalau kita ikutin logikanya Kumela ini, artinya Yesus itu adalah anak malaikat. Ini kan kacau logikanya Kumela ini, teman-teman. Sama halnya merendahkan agama Kristen. Sebetulnya sahabatku semua, ini bukan hanya orang Kristen saja yang tersinggung. Kita umat Muslim pun juga tersinggung dengan pernyataan Kumela ini, teman-teman. Karena Bunda Maria di dalam agama kita, Bunda Maria ini disebut dengan Bunda Maryam. Diyakini di dalam agama kita dan juga dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai wanita yang suci, wanita solehah, teman-teman. Tidak pernah tersentuh oleh laki-laki manapun di muka bumi ini. Apalagi dinarasikan dihamili oleh malaikat. Ini kurang ajar. Karena ada catatan kalau memang Ibu Maria ini adalah tokoh yang historis ya. Kalau misalnya ini figur yang benar-benar ada gitu. Karena mengingat tidak adanya catatan Ibrani tentang Ibu Maria. Padahal kan ini tokoh sentral nih. Ibunya Yesus gitu. Ibunya Nabi Isa gitu. Tapi kok bisa nggak ada catatan Ibraninya, nggak ada gitu. Tapi kalau memang ini ada, ini soalnya sedih, soalnya ada catatan apokrifa. Catatan apokrifa itu kayak catatan Latin sih sebenarnya yang udah lama, itu catatan Kristen. Yang menyebutkan Ibu Maryam itu mungkin hamil pada usia 14 tahun. Kalau benar itu kejadiannya itu mah dimanipulasi ya nggak sih, atau diperkosa gitu. Atau kalau kejadiannya bukan oleh malaikat ya bisa jadi itu fabrikasi cerita oleh keluarganya. Karena kan keluarga nabi-nabi. Kalau misalnya ini satu anggota perempuan terus hamil kan nanti geger, dan emang geger kan.
Bagaimana mungkin orang Kristen berani berbicara seperti ini? Kalau Kumaila ini betul-betul dia beragama Kristen. Dari video itulah saya yakin Kumaila ini bukanlah orang yang beragama Kristen, teman-teman. Tambah lagi dengan video seperti ini. Ya udah, misalnya anggaplah aku pindah ke Kristen, tapi aku, aduh susah, semua tuh dosa tuh banyak, nggak ada. Jadi sebenarnya kita semua pendosa aja. Mau kita login kemana, kita ya pendosa aja. Lalu kalau bukan Kristen, apakah Kumaila ini masih Islam? Tidak, teman-teman. Kalau dari narasi-narasi yang dia sampaikan di video-videonya, maka dia sudah murtad. Dia tidak percaya Al-Quran, teman-teman. Tidak percaya tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kisah para nabi, kisah para rasul, itu dongeng. Menurut Kumaila ini, sudah kafir, sudah kufur dengan perkataan demikian, teman-teman. Tidak percaya jin. Padahal Al-Quran jelas sekali menerangkan tentang keberadaan jin di alam semesta ini. Bahkan ada surah khususnya, teman-teman. Meskipun dia mengaku hafal Quran, teman-teman. Tidak penting. Hafal Al-Quran tetapi tidak mengimaninya, ya sama saja bohong. Tidak ada artinya, teman-teman. Nah, di sini ada yang menarik, teman-teman. Ketika seseorang bertanya kepada Kumaila ini, bagaimana perspektifnya Kumaila ini tentang konsep ketuhanan. Perspektifnya Mbak Kumaila tentang Tuhan itu sendiri sampai sejauh ini tuh gimana sih, Mbak? Coba kita simak, teman-teman. Coba kita simak apa jawaban dari Kumaila ini. Mungkin hal yang tidak bisa aku sampaikan secara konklusif dan definitif karena aku juga punya idealisme terhadap Tuhan dan aku tidak bisa menemukan kecocokan itu di konsep-konsep Tuhan di agama-agama yang udah ada saat ini gitu ya. Iya. Terbukti kan? Dia bukan seorang muslimah. Dia bukan seorang yang beragama Islam. Dia terang-terangan, teman-teman. Terang-terangan menyatakan bahwa tidak ada satupun konsep ketuhanan yang ada di muka bumi ini dari sekian banyak agama yang menjelaskan tentang konsep ketuhanan. Tidak ada satupun konsep ketuhanan yang sesuai dengan logika dia. Jadi Tuhan menurut dia ini adalah Tuhan yang ada di dalam akal dia sendiri, teman-teman. Dia sendiri yang menciptakan Tuhan dengan akalnya. Tetapi tidak mengakui konsep ketuhanan yang ada di muka bumi ini semuanya. Baik konsep ketuhanan yang ada di dalam agama Islam, termasuk Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Zoroaster, Majusi, apapun, teman-teman. Apapun agama yang ada di muka bumi ini, tidak satupun konsep ketuhanannya yang sama dengan ideologisnya, teman-teman. Ini kan bahaya. Artinya kalau dia tidak mempercayai konsep ketuhanan yang ada sekian banyak agama di muka bumi ini, artinya dia ini tidak percaya kepada Tuhan. Ateis. Kalau tidak ateis, bisa jadi dia ingin membuat agama baru. Akan menciptakan konsep ketuhanan yang baru sesuai dengan ide-ide yang ada di kepalanya. Dengan logika-logikanya yang liar. Apakah Kumaila ini ingin membuat agama baru? Namun yang pastinya, sahabatku semua, Kumaila ini secara hukum syar'inya, dia sudah keluar dari agama Islam. Sudah murtad dia, teman-teman. Orang kafir. Okelah sahabatku semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Mesa Putra, Barakallahu Fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lancang kali ya. Lancang kali channel YouTube Maisha Al-Fatih ini mengkafir-kafirkan orang. Ini bukan kita yang mengkafirkan, teman-teman. Tetapi dia sendiri yang tidak mengakui bahwa agama Islam ini adalah agama yang benar. Semua hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dia tolak. Apapun yang disampaikan di dalam Al-Quran, tentang keberadaan jin, dia nafikan, dia tolak. Tentang ruh, dia tolak. Dia tidak percaya kepada ruh. Dia menceritakan, dia juga menjelaskan bahwa kisah-kisah Nabi ini adalah kisah-kisah dongeng. Orang kafir. Kalau dia beriman, tidak mungkin dia melakukan hal seperti ini.